Arsenal akhirnya kalah juga setelah sekian lama rentetan hasil positifnya. Akhirnya Arsenal tadi malam tumbang melawan Aston Villa. Real Madrid juga kalah setelah pekan terakhir mereka disanjung, dipuja-puja. Tadi malam justru berselemak di kandangnya sendiri. Manchester City akhirnya menang dengan clean sheet, menepis anggapan semua orang di mana katanya Manchester City rapuh di lini belakangnya. Dan Liverpool lagi-lagi masih belum konsisten dan masih belum mendapatkan hasil yang memuaskan setelah ditahan imbang oleh Leeds United. Bagaimana review lengkapnya pertandingan-pertandingan yang terjadi pada Liga Top Eropa pekan ke-15 tadi malam? Mari kita bahas selengkapnya di review kali ini. Kita mulai dari Aston Villa terlebih dahulu yang secara mengejutkan mengalahkan Arsenal dengan skor 2-1 di mana gol penentu kemenangan Aston Villa dicetak di menit-menit akhir pertandingan oleh Buendia. Sebenarnya Aston Villa di sini dibilang mengejutkan, tetapi mereka juga beberapa pekan terakhir memang tampil dengan konsisten. Total ada 5 kemenangan beruntun yang telah diraih oleh Aston Villa, termasuk pada ketika mereka melawan tim-tim besar telah mengalahkan Manchester City, dan kali ini Arsenal yang menjadi korban berikutnya yang dikalahkan oleh Aston Villa. Sebenarnya dari segi permainan Arsenal tampil sangat baik tadi malam. Di babak pertama mereka banyak menciptakan peluang, banyak menciptakan chance. Terlebih lagi penampilan Bukayo Saka dari menit awal pertandingan sangat memukau dengan umpan-umpan yang sering mengancam pertahanan Aston Villa, seperti pada menit ke-13 dan pada menit ke-20 sebenarnya Arsenal bisa mencetak gol dari umpan Bukayo Saka yang diberikan kepada Mikel Merino, namun dia nulir karena offside. Pertahanan solid dan kompak Aston Villa mampu menahan gempuran dari Arsenal. Memang Unai Emery ini terkenal dengan sistem permainan yang mengandalkan pertahanan yang solid, yang kompak, dan lebih mengandalkan serangan balik yang lebih mengutamakan efektivitas permainan ketimbang penguasaan bola. Banyak dari pemain-pemain Arsenal juga yang tadi malam tidak terlalu perform, dan hanya Bukayo Saka yang terlihat cukup baik penampilannya. Dan akhirnya di babak kedua pemain-pemain itu diganti oleh Madueke, Gabriel Martinelli, namun juga pergantian pemain itu tidak berbuat menghasilkan banyak pengaruh untuk lini serang Arsenal. Dan anehnya Bukayo Saka yang sebenarnya tampil sangat apik di sejak menit awal pertandingan justru juga diganti oleh Mikel Arteta. Kalau kita lihat dari data statistiknya, Arsenal mampu membuat 9 tembakan on target dari total 15 tembakan dan menorehkan 4 big chances. Sebenarnya big chance di sini kalah dari Aston Villa. Aston Villa menorehkan 5 big chance. Expected goals-nya juga kalah Arsenal, di mana Aston Villa mendapatkan 2,16 expected goals, sedangkan Arsenal hanya 1,92. Bahkan di penguasaan bola pun Arsenal juga menang tipis. Ini membuktikan bahwa permainan tadi malam juga didominasi Arsenal di awal-awal pertandingan, namun di babak kedua lebih didominasi oleh Aston Villa. Tidak heran di sini Aston Villa bisa disebut sebagai kuda hitam di Premier League, dan beberapa pertandingan-pertandingan sebelumnya mereka meraih kemenangan, dan setelah menang dari Arsenal mereka masih win streak, mendapatkan 6 kemenangan di 6 laga terakhir. Ini mungkin Aston Villa akan diperhitungkan di musim ini, di mana tiba-tiba dia
menjadi tim yang bisa dibilang menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar Premier League untuk meraih juara. Oke, itu tadi yang dari Arsenal yang mengejutkan kalah dari Aston Villa. Kita lanjut ke pertandingan berikutnya yang mengejutkan juga. Sebenarnya juga dibilang mengejutkan, namun penampilan Liverpool sebenarnya juga masih belum konsisten, yaitu di mana Leeds bermain imbang 3-3 melawan Liverpool di kandangnya Leeds United. Leeds United di sini saya nilai mereka terlalu bermain open play, tidak seperti ketika melawan Chelsea, mereka lebih bertahan dan menunggu bola, sehingga Chelsea sangat kesulitan untuk menembus pertahanan. Namun tadi malam ketika melawan Liverpool, mereka terlalu bermain open play, sehingga Liverpool bisa memanfaatkan skema tersebut untuk menembus pertahanan dari Leeds, dan terbukti Liverpool mampu unggul terlebih dahulu lewat Hugo Ekitike, di mana Hugo Ekitike ini juga bermain sangat bagus tadi malam dengan 2 golnya. Dan sebenarnya Liverpool sampai hampir ke menit akhir pertandingan mereka unggul dengan skor 3-2, namun lagi-lagi Tanaka mengejutkan memberikan gol penyeimbang di menit akhir pertandingan, sama halnya dengan Arsenal yang golnya terjadi di menit akhir pertandingan. Liverpool di sini yang masih konsisten dan masih mencari-cari komposisi terbaik untuk posisi-posisi pemainnya, di mana Liverpool ingin mencari posisi yang pas untuk para pemainnya, masih mengotak-ngatik posisi dari tiap pemain, masih juga sering merotasi. Dan tadi malam Hugo Ekitike diterapkan sebagai starter, menjadi pilihan yang tepat bagi Arne Slot dengan 2 golnya. Saya kira di sini Hugo Ekitike juga bermain lebih baik ketimbang Alexander Isak, di mana Alexander Isak hanya lebih menunggu bola, tidak banyak menjemput bola atau membantu pertahanan. Berbeda dengan Hugo Ekitike yang lebih banyak mencari bola dan membantu lini tengah, bahkan membantu pertahanan. Dan yang menjadi sorotan saya juga tadi malam, Curtis Jones yang diturunkan sebagai starter, namun posisinya saat ini berbeda. Dia dipasangkan dengan Gravenberch sebagai double pivot, berbeda dengan pertandingan sebelumnya yang dia lebih dipasang di sayap kanan untuk menggantikan Mohamed Salah. Tadi malam justru bermain sangat apik ketika dia diposisikan sebagai DMF bersama dengan Gravenberch. Mungkin ini posisi yang pas untuk Curtis Jones daripada dia dipasang di sayap kanan. Saya lihat tadi malam juga Curtis Jones banyak mengekspos ruang lini tengah dari Liverpool dan juga mendapatkan rating yang cukup tinggi tadi malam. Dan lagi-lagi Liverpool tanpa kehadiran Mohamed Salah tidak menjadi problem, justru malah penampilannya tambah konsisten, menurut saya lebih stabil. Dan justru yang tampil menurun tadi malam Cody Gakpo, di mana biasanya Gakpo ini ketika pemain-pemain lain sedang menurun, dia menjadi pemain yang stabil sendiri. Namun tadi malam justru sebaliknya. Bahkan terlihat di menit 66 dia mendapatkan peluang besar, namun gagal memanfaatkan, di mana bolanya justru malah lepas dari penguasaannya. Dan akhirnya dia juga diganti di babak kedua oleh Arne Slot. Kemudian kita kalau lihat dari statistiknya juga, Liverpool menang tipis penguasaannya dengan 55% dibanding 45%. Expected goal juga Liverpool masih menang. Total shots di sini yang total tembakan yang cukup mengagetkan, di mana on target Liverpool 7 dari 16 total tembakan dan mampu meraih 4 big chances. Di sini Liverpool lebih efisien ketimbang Leeds United, terlihat dari big chances yang ditorehkannya. Kemudian kita beralih ke pertandingan seru lainnya, pertandingan antara Manchester City melawan kuda hitam berikutnya selain Aston Villa, yaitu Sunderland.
Manchester City melakukan clean sheet tadi malam dan seakan ingin menebus kesalahannya pada pertandingan-pertandingan sebelumnya dan memberikan permainan yang baik tadi malam, di mana saya melihat inilah permainan Manchester City yang sebenarnya, di mana Manchester City lebih melakukan skema penguasaan bola dengan umpan-umpan terobosan yang dikombinasikan dengan operan cutback ataupun cut inside yang kemudian dilakukan spekulasi tendangan oleh para gelandang-gelandangnya, di mana Manchester City mungkin perlahan akan meninggalkan gaya permainan pada pertandingan sebelumnya yang katanya orang lebih mengutamakan umpan-umpan diagonal, umpan-umpan yang langsung menuju ke kotak penalti tanpa melakukan banyak penguasaan bola, di mana katanya permainan itu lebih efisien atau efektif, namun nyatanya malah menimbulkan banyak kekurangan. Dan menurut saya lebih baik Manchester City bermain seperti tadi malam ini, lebih banyak melakukan penguasaan bola. Namun dengan penguasaan bola ini Manchester City harus memiliki sosok pemain yang memiliki kreativitas dan visi yang sangat baik dengan umpan-umpan terobosannya. Dan tadi malam Ryan Cherky memberikan penampilan itu. Dia yang dibebani dengan sebagai playmaker di lini tengah. Manchester City tadi malam bermain cukup apik dengan 2 asisnya, di mana asis yang pertama dari tendangan pojok dan asis yang kedua adalah asis yang sangat cantik dengan umpan rabonanya kepada Phil Foden di gol ketiga Manchester City. Di lini pertahanan juga Manchester City seakan ingin menebus kesalahannya, di mana tadi malam 2 center back mereka Ruben Dias dan Josko Gvardiol masing-masing menorehkan 1 gol, dan penampilan gemilang Gianluigi Donnarumma di bawah Mistar terlihat di menit 54 Donnarumma melakukan penyelamatan yang krusial. Ya, meskipun penyelamatan itu hasil dari blunder seorang Ruben Dias, namun mampu ditepis oleh Donnarumma. Dan saya lihat juga di sini Donnarumma semenjak datang ke Manchester City perlahan-lahan mulai berani untuk menahan bola lebih lama, untuk menarik lawan dan bisa menciptakan ruang bagi pemain lain, dan terkadang dia juga ikut membantu build up dari belakang. Ini menunjukkan bahwa siapapun kipernya apabila diasuh oleh Pep Guardiola, dia harus bisa menyesuaikan diri dengan skema yang diterapkan oleh Pep Guardiola, di mana kiper harus bisa melakukan build up, bahkan melakukan penguasaan bola dan menahan bola untuk memancing lawan mendekat supaya tercipta banyak ruang kosong di depannya. Itu tadi permainan Manchester City, menurut saya permainan yang paling baik sementara selama musim ini berjalan. Penampilan tadi malam yang sangat baik menurut saya, di mana musuhnya juga Sunderland, di mana Sunderland ini tim yang tiba-tiba menjadi tim yang menyulitkan tim besar, di mana terakhir mereka menahan imbang Liverpool dan Arsenal. Namun Manchester City seolah ingin memberikan cara bagaimana bisa menang melawan Sunderland dengan kekompakan dan kesulitannya di lini belakang. Kemudian kita intip dari statistiknya. Manchester City menang telak dari penguasaan bola, menang sangat jauh yaitu 64% berbanding 36%. Dari total tembakan juga Manchester City menang. Total Manchester City mampu menorehkan 18 tembakan dengan 6 tembakan on target dan menciptakan 3 big chances. Sedangkan Sunderland tidak dapat berbuat banyak tadi malam dengan hanya total mencatatkan 8 tembakan dan hanya 1 on target. Ya, mungkin 1 on target itu ketika kesalahan dari Ruben Dias, blunder dari Ruben Dias itu, dan 1 big chances. Ini menunjukkan bahwa dominasi Manchester City pelan-pelan mulai bangkit, dan mungkin Arsenal yang menjadi pemuncak klasemen mungkin sedikit bergetar di puncak klasemen melihat permainan Manchester City tadi malam ketika melawan Sunderland.
Kemudian kita lihat dari klasemen sementara dari hasil pertandingan Liga Inggris tadi malam, di mana Arsenal akhirnya ditempel ketat oleh Manchester City dengan selisih 2 poin, di mana Arsenal dengan 33 poin dan Manchester City 31 poin. Aston Villa masih bertahan di peringkat ketiga, dan dari peringkat 1, 2, 3 ini memiliki selisih yang sangat jauh dari posisi keempat sampai ke bawah, di mana Crystal Palace yang menduduki posisi keempat mendapatkan 26 poin. Chelsea yang bermain imbang mendapatkan 25 poin di posisi kelima. Liverpool masih standby di posisi ke-9 dengan 23 poin. Dan ini masih belum termasuk dari Manchester United yang masih belum bertanding. Namun saya yakin Manchester United ini akan menang, apalagi lawannya hanya Wolves. Itu tadi hasil pertandingan dari Liga Inggris. Kita beralih ke liga berikutnya, kita mulai dari La Liga Spanyol, di mana ada pertandingan seru lainnya antara Real Betis melawan Barcelona. Di sini Real Betis sebenarnya lebih menekan di menit-menit awal pertandingan, dan dia mampu mencetak gol pertamanya di menit awal melalui soloran seorang Anthony. Namun tiba-tiba Barcelona melakukan brace melalui Ferran Torres dengan 3 golnya, dan ditambah oleh Barci di gol keempat Barcelona. Barcelona tadi malam yang banyak kehilangan pemain-pemain lini tengahnya seperti Dani Olmo dan Frenkie de Jong, dan juga Fermin tadi malam tidak diturunkan dan hanya menurunkan Pedri. Akhirnya Hansi Flick memberikan tanggung jawab baru kepada Lamine Yamal, di mana Lamine Yamal tadi malam terlihat lebih bermain ke tengah, meskipun di formasi Lamine Yamal masih berposisi di sayap kanan. Namun tadi malam lebih banyak bermain di tengah membantu Pedri. Mungkin ini juga dimaksudkan oleh Hansi Flick untuk menghindari Lamine Yamal yang sering ditutup pergerakannya apabila dia diposisikan di sayap kanan. Dan tadi malam dengan posisi barunya Lamine Yamal tampil lebih baik dengan banyak melakukan dribble dan banyak melakukan ancaman-ancaman ke gawang. Sepertinya di sini Barcelona meskipun banyak ditinggal oleh pemain-pemain lini tengahnya tidak menjadi masalah berarti, dan lini pertahanan Barcelona yang sering menjadi catatan dengan garis pertahanan tingginya tadi malam tampil cukup baik dengan beberapa kali sukses dengan jebakan-jebakan offsetnya. Sebenarnya Real Betis di sini mentalitasnya juga cukup kuat, di mana setelah turun minum Real Betis justru mentalnya semakin meningkat. Terlihat 2 gol tambahannya terjadi di babak kedua dan memperkecil selisih gol menjadi 5-3. Real Betis tidak terlalu tertinggal jauh, di mana total tembakan justru menang. Total Real Betis mencatatkan 17 tembakan dengan 5 on target. Namun Barcelona lebih efisien dengan 16 tembakan dan 8 diantaranya on target, dan mampu mencatatkan 6 big chances. Di sini memperlihatkan Barcelona lebih efisien, lebih efektif ketimbang Real Betis. Real Madrid lagi-lagi berselemak di kandangnya sendiri, kalah 2-0 dari Celta Vigo. Ini saya lihat tadi malam Real Madrid memang sangat tumpul di depan, di mana para pemain-pemain depannya kurang klinis untuk menyelesaikan penyerangan. Banyak berlari, banyak melakukan dribble, tapi tidak melakukan penyelesaian akhir yang baik, justru membuang-buang peluang. Tadi malam Mbappe yang pada pertandingan sebelumnya dipuja-puja, tadi malam tidak begitu keluar dan tidak banyak melakukan ancaman bagi Celta Vigo. Ditambah lagi 2 kartu merah yang diterima Real Madrid semakin membuat Real Madrid menjadi turun mentalitasnya, dan terlihat Xabi Alonso juga kecewa dengan anak asuhnya tadi malam. Bayangkan saja ini bermain di Bernabeu, di kandangnya sendiri, namun kalah telak 2-0 melawan Celta Vigo.
Dan dengan hasil tadi malam ini, dengan kemenangan Barcelona dan kekalahan Real Madrid, di mana Atletico Madrid juga kalah melawan Athletic Bilbao, ini membuat Barcelona semakin memantapkan diri di puncak klasemen dengan selisih 4 poin dengan Real Madrid, di mana Barcelona 40 poin, Real Madrid 36 poin, dan di posisi ketiga ada Villarreal 35 poin dan Atletico Madrid di posisi keempat 31 poin. Kemudian kita beralih ke liga terakhir yang akan saya bahas, dan ada pertandingan besar yang terjadi yaitu dari Serie A, pertandingan antara Napoli melawan Juventus, di mana Napoli berhasil menang dengan skor 2-1. Juventus di sini terlihat permainannya tidak cukup baik, apalagi banyak ditinggal oleh pemain-pemain bertahan inti, seperti akhirnya yang membuat Koopmeiners ditarik mundur menjadi center back dari Juventus. Rasmus Højlund tadi malam bermain dengan sangat baik dengan 2 golnya, dan tidak dapat dilupakan juga David Neres yang menjadi pengumpan bagi gol-gol Rasmus Højlund. Tadi malam juga bermain sangat baik David Neres. Dan dari Juventus yang sangat terlihat yaitu Kenan Yildiz, di mana Kenan Yildiz ini sepertinya akan menjadi incaran banyak tim-tim besar karena permainannya yang sangat baik di Juventus, namun timnya yang tidak bisa mengimbangi permainan dari Kenan Yildiz. Di pertandingan lain, Inter Milan justru menang telak 4-0 melawan Como. Dan dari pertandingan ini kita lihat dari klasemen sementara dari Serie A, di mana Napoli menjadi pemuncak klasemen dengan 31 poin, Inter berada di bawahnya dengan 30 poin, dan Milan berada di peringkat ketiga 28 poin. Namun Milan di sini ketika video ini dibuat masih belum bertanding, dan nanti akan bertanding. Apabila Milan menang, mungkin Milan akan mengganti posisi dari Napoli. Roma berada di posisi keempat dengan 27 poin. Como dan Juventus berada di posisi ke-6 dengan 24 poin. Juventus di posisi ke-7 dengan 23 poin. Itu tadi beberapa pertandingan yang bisa saya review, di mana tidak semua pertandingan saya review dari liga-liga top Eropa, dan akan saya berikan rekapan hasil pertandingannya yang sudah terjadi pada pekan ke-15 kemarin. Di mana Italia, Inter menang 4-0 dari Como, Hellas Verona menang 3-1 dari Atalanta, Cremonese menang 2-0 dari Lecce, Roma justru kalah dari Cagliari 1-0. Kemudian ada Lazio yang bermain imbang 1 sama dengan Bologna, dan ada 3 pertandingan lainnya yang masih belum yang masih akan bertanding besok malam, yaitu antara Milan melawan Torino. Kemudian kalau dari La Liga, beberapa pertandingan lainnya yaitu Espanyol menang 1-0 dari Rayo Vallecano, dan Valencia bermain imbang 1 sama dengan Sevilla. Elche menang 3-0 dari Girona. Athletic Bilbao mengejutkan menang 1-0 melawan Atletico Madrid. Alaves menang 1-0 melawan Real Sociedad. Villarreal menang 2-0 melawan Getafe. Dan kita lihat dari Premier League, pertandingan lainnya yang sudah terjadi. Everton menang 3-0 dari Nottingham Forest. Newcastle United menang 2-1 dari Burnley. Tottenham akhirnya menang 2-0 dari Brentford, ya musuhnya Brentford di sini. Kemudian ada Brighton yang bermain imbang 1 sama dengan West Ham, dan ada Fulham yang justru kalah, di mana Fulham beberapa pertandingan terakhir sangat mengejutkan dengan sering menyulitkan tim-tim besar, kalah 2-1 dari Crystal Palace. Dan satu pertandingan yang masih belum berjalan
antara Wolves melawan Manchester United, di mana mungkin Manchester United di sini akan menang, di mana Wolves masih menjadi juru kunci di klasemen. Oke, itu tadi beberapa review pertandingan yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini menjadi sedikit pengetahuan bagi kalian dan semoga menyenangkan.